Sementara itu pemirsa, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja membeberkan alasan pihaknya tidak menyebut jumlah konkret perputaran transaksi uang untuk pemilu lantaran laporan PPATK berbentuk data intelijen keuangan. Karena itu Bawaslu RI akan melaporkan temuan transaksi mencurigakan dana kampanye ini ke polisi dan kejaksaan. Dengan tindak itu kami akan sampaikan kepada Sentra Gakumdu. Nah, ini masih dalam kajian kami. Selasa atau Rabu ini kami akan preskon tentang tindak lanjut PPATK ini. Ya, kami juga membatasi karena datanya data intelijen keuangan, bukan data yang bisa diakses oleh publik. Nah, jadi kami akan sampaikan beberapa rekomendasi kepada peserta pemilu terhadap penggunaan dana kampanye dan lain-lain. Ada dugaan transaksi dari BPR maupun dari Jawa Tengah ini di mana? Apakah itu valid? Nanti ya kami akan sampaikan. Saya lagi akan majukan komplain terhadap ini karena dikaitkan dengan BPR pernyataan saya. Pernyataan saya hanya pertama data di intelligence. Teman-teman juga akan coba tanya kepada Kepala PPATK apakah yang bersangkutan menyampaikan data tentang BPR. Tidak ada. Tidak ada. Yang diterima Bawaslu ini dari PPATK ini disebutnya nggak sih, Mas, rincian nominal dugaan itunya? Data intelijen keuangan, Mbak. Ya, kami perlu sentil aja yang bersangkutan untuk kemudian data intelijen itu tidak boleh keluar jika yang Apa tindak lanjut yang harus diambil KPU dan Bawaslu terhadap temuan dana transaksi mencurigakan bendahara parpol yang dilaporkan PPATK? Kami akan membahasnya bersama dengan mantan Ketua Bawaslu RI Abhan dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat malam Pak Abhan dan Mas Ferry. Selamat malam, Pak Dubia. Baik, oke. Saya ke Pak Abhan dulu. Pak Abhan, apa sebetulnya yang bisa dilakukan Bawaslu untuk menindaklanjuti temuan PPATK? Menurut saya bahwa Bawaslu untuk segera berkoordinasi dengan PPATK dan dengan aparat penegak hukum ya. Karena bahwa ini kan harus kita lihat dulu apakah ini ada di dalam rekening dana kampanye atau rekening khusus dana kampanye atau ada dalam rekening partai politiknya. Kalau itu ada dalam rekening dana kampanye, khusus dana kampanye menjadi kewenangan Bawaslu. Tetapi kalau itu di luar dari rekening dana khusus kampanye, maka saya kira aparat penegak hukum yang akan harus bertindak. Ya, menurut saya, tapi Bawaslu harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian maupun kejaksaan dalam hal mengungkap soal dugaan dana ini, gitu kan. Itu yang pertama harus dilakukan, menurut saya gitu. Karena kalau kemudian kalau tidak bisa didekati dengan pendekatan hukum undang-undang pemilu, maka Bawaslu harus merekomendasi kepada aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan tindakan atas dugaan pelanggaran soal dana ini. Oke, informasi yang sudah kita ketahui sampai sejauh ini Pak Abhan, KPU sudah mengatakan bahwa ini bukan berasal dari RKDK ya. Jadi ini di luar rekening khusus dana kampanye. Apakah itu artinya otomatis ini tidak bisa ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu, melainkan harus aparat penegak hukum? Kalau itu tidak ada dalam ruang RKDK, maka itu menjadi ruang penegak hukum di luar Bawaslu. Ya. Di dalam penegak hukum polisian maupun jaksa. Tetapi begini, apakah nanti dana-dana ini, ya itu kan Bawaslu harus menelusuri ya. Apakah nanti ada nggak penggunaan atau sumbangan-sumbangan yang nanti masuk di LPPDK maupun LPSDK itu, sumbangan-sumbangan yang melebihi atau tidak, itu apakah ada aliran dana yang dari dana ini atau tidak? Itu yang saya kira harus diantisipasi oleh Bawaslu. Oke, kenapa itu harus betul-betul diantisipasi oleh Bawaslu, Pak? Karena kan berbagai potensi kemungkinan juga bisa. Kalau ini dana dari partai, bisa juga menjadi bagian dari nanti partai memberikan sumbangan kepada RKDK kan. Karena RKDK bisa juga berasal dari sumbangan dari partai politik ya, atau calon dan sebagainya. Oke.
baik, itu yang harus diantisipasi lebih lanjut. Mas Ferry, kalau dari pernyataan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, itu katanya ini adalah data intelijen, sehingga dari Bawaslu tidak bisa membukanya, tidak bisa memprosesnya, akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Tapi kalau begitu, kalau kita lihat dari alurnya, itu kan dari PPATK menyerahkan dulu ke KPU dan Bawaslu. Kalau memang ini adalah data intelijen, apakah memang seharusnya diserahkan langsung ke aparat penegak hukum? Ya, pertama begini, partai itu menurut ketentuan pasal 173 ayat 2 huruf I Undang-Undang Pemilu kan berkewajiban menyerahkan rekening dana kampanyenya. Dan apakah itu kemudian berkaitan dengan rekening dana kampanye bisa terlihat dari laporan PPATK. Kalau ternyata rekening bendahara itu betul-betul berkaitan dengan dana kampanye, tapi digunakan di rekening yang berbeda, Bawaslu tentu masih berwenang kemudian mengusut itu, karena kok ada rekening lain yang digunakan untuk dana kampanye dan tidak dilaporkan kepada penyelenggara pemilu. Tetapi kalau kemudian rekening di luar dana kampanye itu ternyata adalah hasil, ya, patut diduga ya, pencucian uang misalnya, hasil dari kejahatan yang kemudian digunakan untuk kepentingan kampanye, tentu juga ada ruang lain untuk diusut melalui aparat penegak hukum lain. Dan Bawaslu tentu sebagaimana wajarnya sebuah data intelijensi keuangan negara tidak untuk diumbar, tetapi Bawaslu bisa mengatakan kepada publik sebagaimana disampaikan oleh Ketua tadi, bahwa dia akan menyerahkan kepada aparat penegak hukum lain. Di titik itu ada indikasi bahwa uang yang ada di dalam rekening itu diduga bukan berkaitan dengan kepentingan kampanye semata, tetapi bukan tidak mungkin berupa hasil kejahatan yang kemudian disamarkan dalam bentuk kampanye. Nah, ini yang perlu diungkap lebih lanjut ya, tidak serta-merta ini kita duga melanggar ketentuan atau pelanggaran kampanye, tetapi juga bisa bermotif hal-hal lain yang berkaitan di lingkaran tindakan kejahatan lain yang dihubungkan dengan dunia kepemiluan, terutama dalam penyelenggaraan kampanye. Ini yang harus dikembangkan dan ditemukan oleh aparat penegak hukum, termasuk oleh Bawaslu. Begitu Mbak Zilvia. Contoh kasus dana lain di luar kampanye, tapi itu digunakan untuk biaya kampanye, seperti apa itu Mas Ferry? Dalam tindak pidana pencucian uang selalu ada hasil kejahatan yang hendak disamarkan. Salah satu bentuk penyamaran hasil kejahatan itu dana itu digunakan atau dicuci untuk ruang-ruang politik. Namun kalau dia masukkan ke RDK ya, dia akan harus melaporkan ya ini dari siapa, karena di Undang-Undang Partai Politik, karena dana kampanye di atasnya kan keuangan partai politik, itu ada sumber yang terang benderang harus dilaporkan. Nah, bayangkan tidak mungkin mereka harus melaporkan hasil kejahatan atau sumbangan pihak-pihak yang dilarang dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang partai politik. Nah, itu yang dinamakan upaya penyamaran hasil kejahatan. Tapi kalaupun ada yang salah selain dari kejahatan ya, misalnya sebenarnya dana itu sah-sah saja, tetapi tiba-tiba dimasukkan melalui rekening lain yang bukan terdaftar, maka itu nanti akan bisa terkena sanksi administrasi atau kemudian berkaitan dengan pidana kepemiluan. Itu bergantung dengan kasus yang ada, betul-betul case by case. Oke, Mas Ferry, kalau kita lihat sejauh ini itu masa kampanye baru berlangsung hampir sebulan ya, tapi misteri dana yang katanya mencapai triliunan ini sudah jumlahnya itu fantastis sekali. Kira-kira kalau dananya sampai sebesar itu, kejahatan atau sumber dana yang memungkinkan itu dari apa? Pertama, saya dan Pak Ahmad tentu tidak ditugaskan untuk menebak-nebak itu dana apa, Mbak Zilvia. Kami karena sama-sama orang hukum tentu berpikir pasti bahwa
pasti-pasti apakah ini dana dari siapa. Nanti akan diteliti ini uang legal, ilegal, berkaitan dengan kejahatan pencucian uang, korupsi dan lain-lain, itu akan kita telusuri. Yang jelas ini sudah terungkap ada dana yang masuk ke rekening bermasalah. Angkanya luar biasa. Ya. Tentu ada dugaan ya, presumption of guilty. Patut diduga ini masalah karena tidak melalui jalur yang sepatutnya. Nah, inilah perlu aparat untuk menelusuri lebih jauh. Keterbukaan aparat, penyelenggara pemilu, dan partai politik diperlukan dalam hal ini. Semakin tertutup sebenarnya untuk prinsip praduga bersalah itu malah akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan baru. Jadi bagi saya ada baiknya partai penyelenggara pemilu, termasuk tentu saja yang sekarang ada di garis depan dalam konteks ini adalah Bawaslu dan sentra Gakumdunya, serta aparat penegak hukum lain yang kemudian harus dituntut untuk membongkar secara lebih terbuka kepada publik ini uang haram atau kesalahan administrasi. Baik, oke. Saya kembali ke mantan Ketua Bawaslu, Pak Abhan. Pak Abhan, selama Anda menjadi Ketua Bawaslu, pernahkah menjumpai case atau kasus serupa seperti ini? Ada dana triliunan yang dilaporkan oleh PPATK yang tidak jelas sumbernya siapa, penerimanya siapa, tapi diduga untuk membiayai kebutuhan pemilu. Pada pemilu 2019 kemarin, kami memang tidak menemukan adanya dugaan yang semacam ini ya, kasus-kasus ini. Ya paling ada itu misalnya sumbangan yang orang yang misalnya orang yang tidak wajar bisa memberikan sumbangan dana, itu aja. Misalnya orang yang tidak pendapatannya kecil tapi bisa memberikan sumbangan sebagai dana perseorangan. Karena kan dibatasi sumbangan dana perseorangan kalau tidak salah 2,5 miliar atau berapa itu kan. Dan kalau badan hukum 25 miliar. Itu aja yang terjadi, dan itu kan sanksinya tidak kemudian melebihi itu, melebihi sumbangan dan sebagainya. Jadi tidak sampai pada seperti kasus yang semacam ini. Tetapi menurut saya apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu hari ini menurut saya adalah coba lakukan investigasi, inventarisasi ya dari semua kegiatan peserta pemilu mulai di daerah kabupaten kota, kemudian nanti di-compare data hasil inventarisasi dari Bawaslu ini, di-compare dengan laporan akhir dana kampanye nanti seperti apa. Satu contoh misalnya begini, ini kan publik sering melihat Partai X misalnya sudah banyak iklan-iklan di media TV dan sebagainya. Kemudian banyak baliho dan sebagainya. Misalnya hitungan kasar saja misalnya. Ini misalnya habis 10 miliar misalnya. Tetapi laporan cuma 2 miliar. Ya ini ada kejanggalan ya. Saya kira di titik inilah Bawaslu yang harus dilakukan. Ketika nanti kemudian menemukan hal demikian, nanti ketika pada tahapan akhir KAP akan melakukan audit, hal-hal seperti ini bisa dimasukkan, disampaikan kepada KAP melalui KPU agar menjadi bahan dari audit yang akan dilakukan KAP. Meskipun memang audit KAP yang dilakukan adalah audit kepatuhan. Tetapi menurut saya ini Bawaslu harus lakukan. Minimal bisa menyampaikan pada publik bahwa inilah menurut hitungan Bawaslu Partai X ini sekian miliar, tetapi laporan cuma lebih kecil dari yang diasumsikan oleh hasil investigasi maupun inventarisir yang dilakukan oleh Bawaslu. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh Tapi Pak Abhan, kalau misalnya di ujung ketika di audit tadi ditemukan adanya ketidakpatuhan tadi, tapi kan hukumannya atau sanksinya itu tidak sampai pidana ya Pak? Betul, tetapi menurut saya tinggal nanti kalau ada yang lebih lebih besar dari itu, ya katakanlah sanksi yang lebih besar memang ada di undang-undang partai politik misalnya, undang-undang partai politik yang ada pidananya. Tetapi di dalam undang-undang pemilu juga ada. Ketika ada penyampaian laporan dana kampanye yang tidak benar, itu juga menjadi bagian dari dugaan tindak pidana pemilu itu kan. Menyampaikan laporan yang tidak benar soal dana kampanye itu bagian dari tindak pidana pemilu. Itu yang saya kira ujung dari yang bisa dilakukan oleh Bawaslu.
Apakah Jadi di Undang-Undang Pemilu ada pidana soal pidana pemilu, di Undang-Undang Oke. Partai Politik juga ada sanksi Tapi begini, pidana Pak pemilu, Abhan. pidananya. Ini kan baru kita dengar ya pada pemilu 2024 ini ada temuan dari PPATK yang seperti ini. Apakah laporan dari PPATK terkait dengan ada transaksi janggal terkait pemilu 2024 itu lazim memang disampaikan oleh PPATK di setiap musim pemilu? Menurut saya bahwa PPATK kan tidak hanya bisa berkoordinasi, bersinergi dengan Bawaslu saja, tetapi menurut saya juga dengan lembaga penegak hukum lainnya. Jadi tergantung nanti masing-masing ini siapa yang lebih kompeten dan siapa yang lebih siap untuk mengungkap kasus persoalan begini, gitu kan. Tetapi memang tadi menurut saya di awal kalau memang ada di luar RKDK memang ada kesulitan Bawaslu dalam mengusut, akan lebih tepat pada di lembaga penegak hukum lainnya. Ya, itu yang menurut saya begitu. Tinggal artinya ini PPATK saya saja sampaikan kepada Bawaslu, KPU, dan penegak hukum lainnya. Tinggal nanti siapa yang maju lebih dulu dalam mengungkap kasus dugaan pelanggaran ini. Baik, oke. Terakhir, Mas Ferry, setiap kali ada laporan temuan dari PPATK dengan jumlah yang fantastis, ini kan seperti barang panas begitu ya. Tapi di hilirnya itu selalu belum jelas. Seperti misalnya pada saat temuan PPATK di transaksi Kementerian Keuangan. Nah, kali ini ada lagi yang terkait pemilu. Menurut Anda ujungnya ini akan seperti apa, Mas Ferry? Atau harusnya seperti apa? Ya, sebagai intelijen unit ya dalam keuangan ini, memang PPATK punya keterbatasan. Mereka tidak diperkenankan untuk menindaklanjuti sebagaimana layaknya aparat penegak hukum untuk membuktikan apakah itu uang panas atau tidak. PPATK hanya lebih menyodorkan kepada pihak-pihak yang dianggap mampu mengungkap atau kemudian memastikan sanksi-sanksi tertentu kepada pihak-pihak yang sudah dinyatakan PPATK menerima atau melakukan tindakan-tindakan transfer tertentu yang mencurigakan. Tetapi sebenarnya PPATK menurut saya harus mengembangkan cara-cara berbeda, terutama berkaitan dengan partai politik dan tahun-tahun politik seperti ini. Ini tidak bisa dibiarkan kaku seperti ini saja ya. Berulang kali nanti ketika PPATK mengumumkan ada transaksi mencurigakan, tiba-tiba kasus itu hilang saja. Mungkin bisa dikemukakan batasan-batasan tertentu. Contoh kalau PPATK mengumumkan tidak hanya kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga bisa mengumumkan ruang-ruang tertentu di publik. Semisal kemudian di perkara persidangan, kalau kemudian berkaitan seandainya masyarakat menggugat ini di pengadilan. Kedua, mungkin di forum DPR, tentu akan sangat politis ya. DPR akan saling berupaya menutup kasus seperti ini. Ketiga, PPATK mengumumkan secara terbatas, misalnya berapa jumlahnya dan kepada kubu partai tertentu, dan apa indikasi yang kemudian bisa membahayakan demokrasi di tahun politik ini. Jadi harus ada pilihan-pilihan alternatif agar partai kita mau berbenah dan memperbaiki diri, terutama di tahun-tahun politik yang saya yakin godaannya akan sangat besar. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Ferry Amsari dan juga Pak Abhan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.